Ini kita sudah merdeka. Soal porsi merdeka itu mari kita refleksikan secara bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, berbicara tentang merdeka tidak terlepas dari relasi atau hubungan yang harmonis antar pribadi, antara aku dan kamu, kamu dan aku, antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin antar pemimpin, atau rakyat antar rakyat, begitu juga sebaliknya. Sebagai manusia, kita semua mendapatkan kemerdekaan yang benar dan sejati. Inilah yang menjadi refleksi kita dalam perayaan IPSI ini, terutama memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Namun kemerdekaan yang benar dan sejati tidak mungkin ada tanpa relasi, tanpa hubungan yang harmonis di antara manusia, di antara saya dan saudara-saudari, di antara saudara-saudari dengan saya, begitu juga di antara kita dengan pemimpin kita. Memang pada intinya yang terdalam, kemerdekaan itu adalah karunia Allah. Yang kita lihat di depan ini, samping kiri saya ada bendera merah putih, lambang perjuangan leluhur kita, para pahlawan. Merah lambangkan keberanian, putih lambangkan kesucian, bagaimana mereka mempertahankan kemerdekaan melawan para penjajah. Dalam kenyataannya, dari Tuhanlah kebebasan manusia, dan hubungan dengan Tuhanlah yang memberikan arti kepada kebebasan manusia dan memberikan keteguhan kepadanya. Sekalipun kemerdekaan itu lahir dari Allah atau pemberian Allah kepada manusia, namun di pihak lain, realisasi kemerdekaan itu sendiri sangat tergantung pada hubungan di antara manusia, di antara kita. Kalau ada hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, antara pemimpin dan rakyat, antara sesama kita, maka kemerdekaan itu dialami dan dirasakan oleh masing-masing pribadi kita. Kalau tidak ada hubungan yang serasi di antara keduanya, maka kemerdekaan itu menjadi suatu kerinduan manusia yang sia-sia dan tanpa maknanya. Bacaan-bacaan suci hari ini menunjukkan tingkah laku dan sifat-sifat yang mesti dimiliki dan dihayati baik oleh pemerintah maupun oleh kita sebagai masyarakat, agar terbinalah hubungan yang harmonis di antara keduanya untuk mencapai kemerdekaan yang sejati dan benar. Pada pihak masyarakat atau kita, ada kewajiban untuk bersikap taat kepada atasan, kepada pemerintah atau pemimpin. Dalam bacaan kedua, kewajiban ini ditegaskan demikian: tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Injil yang baru saja kita dengar ditegaskan juga kewajiban yang sama. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari penegasan hadis ini ada dua hal yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Yang pertama, ketaatan terhadap pemerintah atau pemimpin. Ketaatan ini penting karena hidup bersama dalam masyarakat atau negara menjadi mungkin apabila ada ketaatan yang tulus kepada pemerintah atau
Dengan ketaatan kepada pemerintah, apa yang menjadi rencana kegiatan kita untuk kehidupan bersama dapat terlaksana dengan baik. Sebab itu kewajiban taat menuntut dari semua orang supaya memberi penghormatan yang pantas kepada orang yang berwenang dan pribadi-pribadi yang melaksanakan tugasnya dan menyampaikan kepada mereka tanda terima kasih dan simpati. Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, terlepas dari pribadi atau oknum dalam pemerintah, apa kewajiban kita adalah taat, tulus, karena kita sebagai warga negara Indonesia, ketaatan dan usaha kita terhadap pemerintah itu membuktikan cinta kepada tanah air. Maka sesuai dengan jasa dan wewenangnya untuk menjamin kelangsungan hidup serta menyelenggarakan kegiatan umum yang selayaknya dalam ketaatan yang tulus kepada pemimpin, hendaknya ditunjukkan juga sokongan rohani berupa doa kepada mereka. Hendaklah kita menjadi bagian berdoa untuk para pemimpin kita, pemimpin masyarakat, entah di tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, kota madya, provinsi, bahkan sampai pemerintahan pusat. Ketika kita melihat ada hal yang tidak diinginkan, tetap kita mendoakan mereka agar menjadi hal yang baik, bukan hal yang tidak diinginkan. Dan hal doa itu sama seperti yang dilakukan oleh Santo Paulus. Ya Tuhan, berilah kepada mereka kesehatan, kedamaian, kerukunan, kemanfaatan, supaya mereka tanpa cacat dalam menjalankan kuasa yang Engkau berikan kepada mereka. Karena Engkau Tuhan surgawi ada segala abad memberi kepada anak manusia kemuliaan dan kehormatan dan kekuasaan atas apa yang ada di atas bumi. Semoga Engkau ya Tuhan mengatur kehendak mereka menurut apa yang baik dan berkenan padamu. Ini Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, jadi tugas kita dalam ketaatan kita kepada pemerintah, entah di jenjang manapun, dan juga mendoakan mereka. Hal kedua yang mesti kita lakukan adalah kewajiban untuk memberi atau membayar pajak. Kemerdekaan suatu negara tidak mungkin tercapai apabila setiap warga masyarakat tidak menunjukkan tanggung jawab yang besar dan partisipasi yang aktif dalam membangun negara itu secara bersama-sama. Negara bukanlah milik sekelompok orang. Para pemimpin dalam suatu negara juga tidak mempunyai kekayaan yang lebih untuk membangun sendiri negara yang ada. Semua hal atau urusan kepentingan dan kehidupan negara bergantung pada keterlibatan yang penuh dari semua warga masyarakat, baik para pemimpin maupun warga masyarakat seluruhnya. Santo Yohanes Paulus II pernah mengatakan demikian. Kebaikan yang memanggil kita semua dan kebahagiaan yang kita dambakan tidak dapat diperoleh tanpa suatu usaha dan komitmen semua pihak. Kalau mau negara kita menjadi baik, kalau mau negara kita merdeka sepenuhnya, harus ada komitmen semua pihak dari kita. Negara adalah suatu bentuk kehidupan sosial yang dibentuk demi kebaikan dan kebahagiaan hidup bagi semua warganya. Ia adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mampu mengatur segala hal secara bersama dan memusatkan perhatian serta kegiatannya pada kesejahteraan umum semua warganya. Jadi, negara diadakan untuk memelihara kesejahteraan umum semua anggotanya sebagai suatu keseluruhan. Maka untuk itu perlu komitmen semua pihak termasuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kemerdekaan kita manusia dalam negara tidak hanya ditentukan oleh tanggung jawab dan kewajiban warga masyarakat, tetapi juga ditentukan resiko
dan mengendari para pemimpin. Dalam tafsiran menunjukkan ciri utama dan tanggung jawab yang baik dari pemimpin. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu apapun juga kesalahannya, dan jangan membuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menaruh benci kepada siapapun, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu apapun. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak sombong dan angkuh. Kebencian, kecongkakan dan hawa nafsu akan menciptakan kelaluan, penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Selain tingkah laku yang baik, pemimpin yang bijak juga mesti mempertahankan ketertiban pada rakyatnya. Ketertiban, keamanan, dan kepastian adalah tanggung jawab para pemimpin dalam suatu negara. Sebab itu pemimpin yang arif haruslah menjadi pemimpin yang terarif, pemimpin yang tertib dan disiplin. Ia harus menjadi pemimpin yang adil dalam menegakkan hukum dan peraturan dengan menghukum orang-orang yang berbuat jahat, menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dengan adanya disiplin hidup yang baik dan disiplin hukum yang baik, pemerintah atau pemimpin dapat mengusahakan kesejahteraan umum. Untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, untuk dapat menjadi pemimpin yang tertib dan adil, seorang pemimpin harus mengacu kepada Tuhan sendiri sebagai sumber asal segala kebaikan dan ketertiban. Mengacu kepada Tuhan penting bagi setiap pemimpin atau pemerintah, sebab di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia menangkan orang-orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemunculan seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Kuasa yang dipegang dan martabat yang dimiliki oleh pemimpin atau pemerintah diterima dari Tuhan sendiri. Begitu juga wewenang yang dituntut oleh tata tertib moral berasal dari Allah. Tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukum atas dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih, bagaimana dengan kita? Di satu saat atau dalam waktu tertentu kita sebagai rakyat, tetapi dalam waktu bersamaan juga kita menjadi pemimpin. Entah apapun itu, maka marilah menjadi pemimpin yang baik, memimpin keluarga kita, memimpin instansi kita, memimpin gereja kita di lingkungan wilayah gereja Paulus ini dengan iman yang baik. Semoga dalam tahun kemerdekaan kita yang ke-80 ini, iman kita semakin kuat dan matang, dan kontribusi kita semakin banyak untuk kemajuan gereja kita, untuk kemajuan keluarga kita, terlebih untuk kemajuan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Merdeka!